Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusuma Wardani dengan NIM P1321013. Saya akan mempresentasikan tentang marketing plan PT Mustika Ratu. Executive Summary. PT Mustika Ratu didirikan oleh Ibu Pramuryati Soedipyo pada tanggal 14 Maret 1978. PT Mustika Ratu adalah perseroan yang memproduksi kosmetik, perawatan tubuh, dan jamu tradisional. Karyawan serta manajemen PT Mustika Ratu sudah berpengalaman di bidang industri kosmetik, merupakan aset utama sebagai penentu keberhasilan dan kesinambungan usaha. PT Mustika Ratu dengan perusahaan kosmetik lainnya berbeda. Mustika Ratu senantiasa menjalankan bisnis usaha dengan berpegang teguh pada filosofi serta nilai-nilai primer perseroan, yaitu agility, speed, harmony, integrity, accountability, and passion for winning. Dengan nilai-nilai tersebut, perusahaan berkomitmen untuk menjaga kualitas dan keindahan produk serta memperhatikan aspek kesehatan. Kemudian situation analysis. PT Mustika Ratu, perusahaan ternama di Indonesia yang semakin berkembang menjadi reputasi keahlian sangat baik di industri kesehatan dan kecantikan, yang dapat diterima secara universal sebagai produk berbasis kebudayaan, alami, dan terkini. Pada tahun 2019, melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan soft skill maupun teknis dengan memberikan pelatihan cara pembuatan obat tradisional serta kosmetik sesuai standar baku BPOM. Tahun 2018, perseroan meluncurkan produk baru untuk menyasar target milenial, yaitu Mustika Ratu Beauty Queen Series dan Mustika Ratu Anti-Pollution Skincare. Supaya terus bertumbuh di tengah persaingan bisnis dengan pesaing, baik pesaing lokal ataupun dunia. Perseroan memperkuat perencanaan strategi pemasaran yang efektif, meluncurkan produk baru, menaikkan kualitas produk, dan memperkuat jaringan distribusi. Walaupun persaingan semakin ketat dalam industri perawatan tubuh dan kosmetik, beberapa merek unggulan perseroan tetap menjadi pilihan dan kepercayaan konsumen Indonesia untuk beberapa kategori. Market summary. Industri produk mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Produk Wake Up Makeup Mustika Putri merupakan hasil kolaborasi dengan salah satu beauty influencer muslim ternama di Indonesia, Firda Mansur. Kolaborasi antara Wake Up Makeup dan Mustika Putri mengeluarkan dua inovasi produk, yaitu Oh My Velvet dan Oh My Tint, di mana Oh My Velvet merupakan lip cream dengan 4 varian yang memiliki tekstur velvet dan mengandung 3 bahan alami yang mampu menjaga bibir agar tetap lembab dan sehat. Segmentasi pasar yang disasar oleh penjualan produk Mustika Ratu kini tidak hanya menyasar pelanggan retail saja, namun juga menyasar pelanggan institusi seperti maskapai penerbangan, hotel, dan institusi pemerintah. Produknya seperti Bamuno Plus, hand sanitizer, dan lain-lain. SWOT analisis, strength, kekuatan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan pengembangan karir. Produksi. Menjadi perusahaan produksi kosmetik tradisional senantiasa berkomitmen untuk selalu memperbaiki kualitas produk yang dapat tanpa melupakan aspek lingkungan. Sertifikasi. Sertifikasi ISO 9001 versi 2000 dan sertifikasi ISO 14001 versi 2004 membuktikan PT Mustika Ratu meningkatkan mutu produk demi kepuasan customer. Customer service. Dengan adanya customer service, perusahaan mengharapkan agar dapat berinteraksi secara langsung terhadap konsumen. Produk. PT Mustika Ratu telah memproduksi lebih dari 700 macam produk yang terdiri dari perawatan wajah, perawatan tubuh, kosmetik, dan jamu tradisional. Kemudian distribusi. PT Mustika Ratu memiliki jaringan distribusi yang sangat luas. Ada beberapa cabang di kota besar Pulau Jawa. Ada juga puluhan distributor di seluruh Indonesia dan mancanegara. Dan weakness, kelemahan. Yang pertama, teknologi. Pada proses produksinya masih menggunakan teknologi standar baku. Hal ini dilakukan agar bisa mengurangi biaya produksi dan biaya operasional. Dan promosi. Kurangnya promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan produk barunya dan membentuk merek image. Dan kemasan. Bentuk kemasan PT Mustika Ratu kurang menarik. Desain yang sangat tradisional dan terlalu banyak produk yang dikeluarkan Mustika Ratu sehingga membuat sebagian karyawan tidak hafal akan produknya.
Dan bahan baku. Bahan baku utama Mustika Ratu adalah bahan alami. Untuk mendapatkannya tergantung cuaca dan iklim. Ketersediaan pasokan bahan baku juga mempengaruhi kualitas produk. Kemudian opportunities atau peluang. Dapat memperluas penjualan produk, menjadi brand dan pendukung pemilihan wanita tercantik di seluruh dunia. Berkembangnya tren memiliki tempat SPA sendiri. Kemudian threats atau ancaman. Adanya pesaing yang sejenis dan kuat. Adanya promosi yang gencar dari para pesaing. Perubahan pola konsumen. Ada kompetitor dengan konsep sama tapi dengan tampilan yang lebih modern dan kekinian. Competition. Pesaing utama PT Mustika Ratu. Yang pertama Sari Ayu. Berkomitmen untuk perawatan kecantikan alami secara total, menawarkan berbagai macam produk yang cocok untuk iklim tropis dan terbuat dari bahan alami diproses dengan teknologi modern untuk wanita yang percaya bahwa kecantikan luar sama pentingnya dengan kecantikan internal. Kemudian Martha Tilar, sebagai brand yang cukup terkemuka di Indonesia dalam hal kecantikan dan jasa juga mengeluarkan banyak produk dan perawatan dari bahan herbal tradisional Indonesia dan ekstrak tumbuhan alami. Berbagai kelompok produk terdiri dari kosmetik dan perawatan pribadi, jamu, dan SPA produk. Berikut analisis persaingan PT Mustika Ratu dengan pesaing utama PT Sari Ayu. Dengan menganalisis 4P. Dan produk offerings. Produk unggulan PT Mustika Ratu yang berupa jamu, kosmetik, dan minuman sehat. Brand-brand Mustika Ratu ada berbagai macam seperti Mustika Ratu, Mustika Putri, Best for Men, Blosel, Ratu Mas, Mors, dan Taman Sari Royal Heritage SPA. Produk yang diluncurkan Mustika Ratu, varian jamu tradisional meliputi Uric Tea, yaitu teh kesehatan yang mengatasi masalah asam urat. Produk terbaru adalah olive tangan produk gel yang mengandung 70% alkohol dan bahan antiseptik alami yang efektif membunuh virus dan bakteri, tetapi masih menjaga kelembapan kulit dan lembut. Produk ini dikemas dengan kemasan yang mudah digunakan untuk membersihkan handphone, laptop, tangan, baju, sepatu, dan masih banyak lain. Terdiri dari 3 varian termasuk Nourishing Olive, Rose, and Energizing Pepper. Kemudian distribusi. Perseroan terus melakukan perbaikan terhadap kinerja distributor yang mencakup kemampuan dalam finansial, kemampuan distribusi, infrastruktur, sumber daya manusia dari distributor itu sendiri. Proses distribusi tetap mengusung tinggi nilai kearifan. Saat ini Perseroan telah menunjuk 53 distributor di seluruh Indonesia dan memiliki 4 cabang yang berbeda di Pulau Jawa. Untuk meningkatkan kerjasama yang baik dengan distributor, pada semester 2 tahun 2019 kami memberikan program intensif untuk distributor yaitu Mustika Ratu Vaganza, optimalisasi alur produksi produk dan pengiriman produk ekspor. Perseroan terus memperluas pasar ekspor dengan membuka tujuan negara ekspor baru dan secara aktif mencari importif dan distributor di pasar tersebut untuk mencakup semua saluran distribusi yang relevan. Kemudian marketing strategi. Objektif. Bertumbuh di tengah persaingan bisnis dengan pesaing, baik pesaing lokal maupun global. Perseroan memperkuat peranan strategi pemasaran efektif, meluncurkan produk baru, meningkatkan kualitas produk. Tahun 2018, Perseroan meluncurkan beberapa produk baru yang kreatif dan inovatif untuk menyasar target minimalis yaitu Mustika Ratu Beauty Queen Series dan Mustika Ratu Anti-Pollution Skincare Series. Pada tahun 2019, Perseroan fokus pada pengembangan produk dekoratif make up dengan konsep chic dan modern. Dan target market. Mengelompokkan beberapa produk Mustika Ratu sebagai produk brand putri ditunjukkan bagi kalangan remaja kaum milenial yang aktif dan dinamis, namun tetap ingin tampil cantik. Produk brand Vice dikhususkan bagi kalangan laki-laki, produk brand Ratu Mas ditujukan bagi perempuan dewasa, dan produk brand Biosel ditujukan bagi kalangan menengah ke atas. Selanjutnya, PT Mustika Ratu menargetkan pemasarannya kepada masyarakat menengah ke atas sesuai dengan kualitas Mustika Ratu yang berbahan alami dan diolah secara modern. Titioning. PT Mustika Ratu memposisikan citranya di mata masyarakat sebagai produk berbahan alami yang kandungan kimianya rendah dan diolah secara modern. Dengan melihat kondisi pasar yang semakin besar dan penuh dengan tantangan, Mustika Ratu juga memiliki lini produk yang sangat dibutuhkan masyarakat. Produk yang mengandung antioksidan atau antiseptik alami.
seperti seri Zaitun, bahkan pasta gigi daun sirih. Selain toko offline, Mustika Ratu secara dinamis meningkatkan penjualan online melalui mustikaratuonline.com, Lazada, Tokopedia, dan Shopee. PT Mustika Ratu juga berkomitmen mendukung pemberdayaan pemerintah serta menghargai generasi muda yang berkarya dan berprestasi. Mustika Ratu mengajak generasi muda untuk menyayangi dan merawat diri sejak usia muda melalui tagline baru, yaitu Love Yourself. Strategi produk. Pada tahun 2018, meluncurkan produk tata rias wajah Beauty Queen series yang menggunakan bahan dasar berupa ekstrak daun kelor, dan meluncurkan produk perawatan wajah berupa masker olive dan charcoal. Selain itu, melakukan peremajaan pada kemasan produk dengan konsep yang lebih chic dan modern. Menerima penghargaan sebagai produk pertama di Indonesia untuk produk Mustika Ratu Beauty Queen Series, sebagai produk make up yang mengandung ekstrak biji kilar. Pada tahun 2019, perseroan fokus pada pengembangan produk dekoratif make up dengan konsep yang chic dan modern. Brand Beauty Queen meluncurkan dua produk baru, yaitu Beauty Queen Dynamic Duo 2-in-1 Lip and Eye dan Beauty Queen The Queen May Makeup Palette. Sedangkan untuk brand Mustika Putri diluncurkan produk baru, yaitu Wake Up Makeup X Mustika Putri. Wake Up Makeup dan Mustika Putri mengeluarkan dua inovasi produk, yaitu Oh My Velvet dan Oh My Tint. Harga yang ditetapkan PT Mustika Ratu dapat dijangkau oleh semua konsumen dari kalangan menengah bawah sampai atas, karena harganya termasuk dalam kategori murah daripada perusahaan kosmetik dan kecantikan lainnya. Distribusi. Seluruh produk Mustika Ratu didistribusikan melalui jaringan distribusi yang semakin diperluas, baik di channel general trade atau modern trade. Pada bulan Agustus, Mustika Ratu bekerja sama dengan distributor untuk melakukan penambahan jumlah kontrak serta mengaktifkan kembali pelanggan yang sudah lama tidak berinteraksi agar kembali bertransaksi. Tahun 2018 memperkuat jaringan distribusi terutama pada minimarket, health and beauty stores, dan toko atau grosir kosmetik di pasar tradisional. Penggantian distributor yang tidak dapat memberikan service level pertumbuhan maupun pembayaran yang baik dilakukan oleh perseroan sebagai proses perbaikan dan berkelanjutan yang pernah dilakukan di tahun 2018. Saat ini perseroan telah mengembangkan keempat cabang untuk menangani 9 titik di wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa, juga menunjuk 39 distributor di seluruh dunia. Kemasan. Peremajaan pada desain kemasan agar lebih modern, fokus penjualan dan pemasaran pada 150 produk Preto dari 1.700 lebih produk yang ada, memperkuat Mustika Ratu kategori dekoratif dan perawatan wajah melalui inovasi baru yang kreatif dan efektif yang menyasar pada target niche. Komunikasi pemasaran. Dari segi komunikasi, tim pemasaran akan berfokus pada rekrutmen konsumen baru melalui sinema, advertising, digital atau sosial media, dan program-program promosi di toko maupun komunitas, dan memperkuat jaringan putra-putri Indonesia sebagai brand ambassador. Pemasaran langsung. Mustika Ratu berupaya untuk berkomunikasi langsung dengan calon pelanggan. Marketing mix, produksi. Perseroan menyiapkan antisipasi terhadap perubahan globalisasi dengan memperbaiki dan menambah kapasitas produk serta renovasi pabrik yang mengacu pada good manufacturing practice. Melakukan sebagai produsen produk alami yang berorientasi pada industri yang ramah lingkungan sesuai dengan visi misi PT Mustika Ratu, bahkan juga mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Perseroan menerapkan proses produksi CPKB, cari hasil produksi bisa diterima pasar lokal atau mancanegara. Price. PT Mustika Ratu merancang harga produk dengan melokokkan harga sehingga dapat dimasukkan ke dalam pasar menengah ke atas, sedang, dan ke bawah, agar dapat dijangkau oleh semua konsumen. Strategi yang digunakan PT Mustika Ratu berkesinambungan dengan strategi produksi yang memproduksi produk dengan berbagai macam volume agar perusahaan dapat menurunkan harga jual sehingga konsumen dapat memperoleh produk
Mustika Ratu dengan harga yang terjangkau. Dan place, tempat yang digunakan sebagai saluran distribusi yang berguna untuk mencapai target konsumen. Saluran distribusi PT Mustika Ratu yaitu produsen, ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Produk dari Mustika Ratu sudah dipasarkan di tempat yang cukup terkenal seperti Carrefour, Transmart, Mart, Superindo, Alfamart, dan lain-lain. Sedangkan produk beauty personal care lebih mudah didapatkan di Watson, Guardian, dan Gensco. Kemudian promotion. PT Mustika Ratu untuk memperkenal produknya dengan berbagai cara diantaranya pemasaran langsung. Strategi ini supaya perusahaan mudah berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Menggunakan endorse atau influencer. Memakai kolaborasi dengan Putri Indonesia Digital Campaign, yaitu menggunakan digital campaign dengan tema Mustika Ratu Love Yourself dan Mustika Ratu Loving You. Kemudian mengadakan Angel Sale promo, memberi diskon dan potongan pada akhir tahun agar lebih menarik perhatian konsumen dalam membeli produk Mustika Ratu. Kemudian marketing riset. PT Mustika Ratu melakukan riset pemasaran yang menunjukkan bahwa kosmetik atau skincare kurang bersaing dengan brand-brand lain yang lebih menarik konsumen, bahkan lebih modern dari Mustika Ratu. Dilihat dari kemasannya, Mustika Ratu memiliki desain yang kurang menarik konsumen di masa sekarang, karena banyak konsumen yang lebih menyukai desain simpel dan elegan. PT Mustika Ratu membangun kepercayaan konsumen dengan bahan utama memakai bahan alami yang tidak begitu menimbulkan efek samping. Mustika Ratu juga menjual produknya dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan konsumen karena menyediakan produk dengan volume berbeda-beda. Finansial. Berikut yang ada di laporan keuangan. Pada tahun 2020, kami mengasumsikan menggunakan rumus forecast karena tidak ada di laporan keuangan 2020. Untuk menghitung BEP unit dengan rumus sebagai berikut. Rumus BEP sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit produk dikurangi biaya variabel setiap unit. Contohnya produk minyak zaitun 175 ml. Kita menentukan BEP unitnya dengan rumus tadi. Kita menemukan estimasi jumlah BEP per unitnya sebanyak 13.104.609 unit. Kemudian produk Slimming T30 SN Pack Plus menemukan banyak 10.792.031 unit. Kemudian MR Matte Lip Cream Fresh Columbus 4,7 ml dan menemukan 7.338.581 unit. Kemudian kontrol. Implementation. PT Mustika Ratu berkeinginan untuk mengembangkan produk jamu yang dihasilkan dari bahan alami hayati Indonesia. Tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dijadikan gaya hidup sehat sebagai generasi muda agar semua tetap sehat. Produk kesehatan dari bahan alami semakin diminati konsumen, baik di Indonesia ataupun mancanegara. PT Mustika Ratu akan terus berupaya untuk memperkuat posisi merek prioritas dan meningkatkan kinerja merek lain yang memiliki potensi di pasar. Mustika Ratu yang menyadari bahwa industri barang konsumen termasuk industri yang cepat dengan perubahan, baik perubahan tren dan jenis produk. Kemudian marketing organization, seperti bagian di situ, GM pemasaran dan promosi mempunyai tugas untuk menyusun, mengatur, menganalisa, dan mengevaluasi manajemen pemasaran. Kemudian MGR penjualan online bertugas melayani penjualan online melalui aplikasi e-commerce. MGR produk bertugas menjual dan mempromosikan produk Mustika Ratu dan Mustika Putri. Produk MGR Jamu bertugas menjual dan mempromosikan produk-produk yang berupa jamu tradisional dan minuman tradisional. Dan SF Beauty Consultant dan Marketing bertugas menangani konsumen yang ingin konsul tentang beauty dan mempromosikan produk beauty agar terjadi interaksi dengan konsumen secara langsung. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.